Kalau suara saya kurang jelas nanti juga boleh konfirmasi di chat biar saya juga bantu perbaikin suara seperti apa. Nah teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini. Oh ya, ini saya kenal dulu ya, teman-teman, sedikit lagi. Saya ini penulis, karya pembicara. Saya nulis sudah 55 buku non fiksi semua. Saya juga aktif nulis di blog meskifirmansyah.com, di Instagram saya juga. Saya bikin program namanya 30 DWC, ya, buku untuk kayak ibu juga. Teman-teman kalau pengen cek, di sana akan cek di IG-nya. Saya juga berbicara di berbagai forum seputar penulisan, juga di podcast ada di presenter. Teman-teman kalau cek di Spotify juga ada di sana. Nah teman-teman, mari jawab pertanyaan dulu. Apa hal paling menyenangkan yang kamu lakukan? Silakan teman-teman jawab di subjek. Apa hal paling menyenangkan yang kamu lakukan? Anggaplah hobi. Silakan. Apa hal paling menyenangkan yang kamu lakukan? Saya akan tunggu minimal 5 yang jawab dulu, baru saya jawab. Mendengar musik, melukis. Oke, terima kasih banyak. Afifah, Mulyani. Siapa lagi? Apa hal paling menyenangkan yang baca buku, jalan-jalan di alam, kalau saya gambar, baca buku, nulis bikin konten, dan seterusnya, traveling. Bagus sekali. Aktif ya, saya senang. Nah, ini pertanyaan pertama, teman-teman. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana jika hal tersebut tidak bisa bernilai kebaikan? Nah, jadi, oke, kita suka gambar, tapi gimana kalau yang kita lakukan itu nggak bernilai kebaikan? Kita malah gambarnya nggak produktif, nggak bisa mengingatkan kepada sang pencipta. Kita suka dengar musik tapi kita malah lalai sama hal-hal yang lain. Kita hobi jalan-jalan tapi kita lupa sama ibadah dan seterusnya. Nah, ini dua pertanyaan yang berbeda, yang kontradiktif tapi nggak bertentangan juga. Dua pertanyaan yang harusnya bisa kita sandingkan. Hal itu menyenangkan tapi bisa bernilai kebaikan. Dari sekian banyak aktivitas itu, teman-teman, paling tahu ya diri teman-teman sendiri kan. Tapi kalau saya boleh menyebutkan satu, maka saya akan menjawab menulis. Kenapa? Karena bagi saya menulis itu menyenangkan dan menulis itu bisa bernilai kebaikan. Nah, coba cek lagi nih aktivitas yang teman-teman pilih tadi. Bisa nggak memenuhi dua hal ini? Jika bisa, nah ini akan menjadi senjata bagi teman-teman agar yang dilakukan itu nggak cuma terbatas hobi saja, tapi bisa jadi misi. Nah, teman-teman. Saya ingin bercerita tentang banyak sekali ya teman-teman dampak nyata dari menulis itu yang nggak biasa. Pertama, saya pengen tanya nih, ada nggak di sini yang pernah kepikiran pengen bunuh diri? Jawab di subjek. Nah, Tito. Selamat dari bunuh diri. Selamat dari bunuh diri. Pernah pengen bunuh diri? Nah, nih Dani dan Irmal. Saya. Iya. Oke. Ini boleh kang ini laki perempuan, boleh nggak saya ajak ngobrol sedikit? Izin menjawab, iya boleh. Saya ya, perempuan kan? Boleh teh. Perempuan? Iya boleh teh. Mau dengar nggak? Teh Darmi dari mana? Boleh cerita teh, kenapa pengen bunuh diri teh? Iya, izin menjawab. Ini on mic nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. On mic, langsung on mic. Oh iya. On mic aja. Iya, makasih sebelumnya. Dulu itu karena jujur ya, awal kenapa kok sampai pengen kepikiran kayak gitu, dulu itu karena kenapa ya, awalnya tuh kayak saya kok nggak ada harapan, kok saya merasa kok saya jadi gini, nggak punya semangat hidup. Habis itu rasanya saya tuh kayak saya kok nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya tuh kayak merasa nggak bisa apa-apa. Habis itu sampai di titik berikutnya itu kayak pesimis banget, sampai nanya, ini ngapain sih aku hidup, kok kayaknya aku nggak guna gitu. Aku tuh kayak gimana ya, kayak merasa gak berguna gitu. Itu yang utama sih, sampai saya mulai menunjukkan gejala-gejala secara psikologis. Akhirnya dibawalah saya sama bapak saat itu ke klinik. Habis dari klinik dirujuk ke psikiater, habis dari psikiater di rumah sakit langsung rawat inap saat itu saya, biar karena mencegah hal-hal tersebut. Karena sempat ditanyai juga sama psikiaternya hal-hal seperti itu gitu Kak.
Darmi. Itu berarti kan kepikiran pengen bunuh diri tuh karena masa nggak berguna. Lalu bagaimana cara selamat dari bunuh diri adalah berarti perawatan mati ya. Perawatannya ya dari jumpa psikolog, psikiater dan seterusnya. Betul nggak tuh? Ada perawatannya, ada treatment khusus ya? Iya benar ada selain kayak obat gitu emang ada treatment khusus. Emang salah satunya ya emang kayak menulis itu membantu sih Kak, karena emang kalau ini dari dokternya sendiri tuh kayak bisa bikin lega. Paling enggak menulis kamu tuh ngerasain apa, gimana perasaanmu itu tulis aja itu membantu sih. Dan emang sejak saat itu aku jadi apa ya Kak, misalnya lagi nggak enak, lagi stres itu biasanya ke nulis juga, karena emang kebetulan aja cocok juga di aku sih Kak, soalnya kayak sejak SD, SMP, habis itu SMK itu emang suka nulis gitu, tapi nulisnya buku harian itu seneng gitu. Habis itu kuliah kena itu tadi, ada saya diagnosa saat itu kena depresi berat gitu, jadi nulis tuh kalau aku nulis akhirnya itu kalau masuk antologi gitu biodatanya apa, saya selalu nulis gini, saya menulis karena bagi saya itu menulis untuk menyembuhkan. Saya selalu nulis gitu di buku-buku antologi saya gitu sih Kak. Siap. Terima kasih banyak Teh Darmi ya sudah berbagi ceritanya. Terima kasih banyak. Semoga siapapun di antara kita yang pernah kepikiran pengen bunuh diri terjauhkan lagi dari bisikan-bisikan itu teman-teman. Nah teman-teman, saya punya teman yang true story, kisah nyata. Ada yang pengen bunuh diri dan bagaimana saya selamat dari bunuh diri adalah dia menulis. Seperti yang Teh Darmi sampaikan tadi. Apa yang dilakukan? Jadi dia tuh punya buku hitam teman-teman. Buku yang terlihat hitam. Jadi cover itu warna hitam. Di dalamnya seperti biasa kan buku gitu. Nah apa yang dituliskan di buku hitam itu adalah segala hal yang dia anggap sebagai beban pikiran. Misalkan dia merasa nggak berguna, tapi dia punya treatment khusus dalam pertanyaan yang akan diajukan. Misalkan, apakah benar saya merasa, apakah benar saya tidak berguna? Lalu muncullah berbagai pertanyaan yang itu bisa membantu kita untuk menjawab dengan efektif, dengan powerful. Jadi kalau teman-teman merasa nggak nyaman, merasa banyak beban pikiran, maka tuangkanlah dalam sebuah tulisan yang itu bisa meringankan beban kita. Itu sangat-sangat impactful. Itu dampak nyata dalam menulis yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman, saya yakin di sini pasti ada yang grogian untuk berbicara langsung. Misalkan ada nih, kita pengen nanya, tapi kita nggak berani nanya langsung, maka kita sampaikan via chat. Atau kita pengen negur seseorang nih, tapi kita nggak berani negur langsung, maka kita sampaikan melalui chat atau melalui surat tertentu. Nah, ini teman saya juga, namanya Bulula, dia tinggal di Makassar, maksudnya saya, di Ciguwa. Jadi, dulu ketika di SMA, ada seorang teman yang tuh, dia ingin mencontek. Teman-teman pengen mencontek ketika ujian. Lalu Bulula ini nggak berani negur langsung, maka dia sampaikan secara tertulis pakai surat gitulah, surat singkat gitu kan, disampaikan kepada temannya itu. Lalu singkat cerita, sekian tahun setelah itu temannya tadi itu memberikan apresiasi positif kepada Bulula ini. Dia bilang apa? Terima kasih karena surat kamu itu membantu saya untuk menjadi dokter seperti yang saya rasakan saat ini. Jadi ternyata teman-teman, teguran melalui tulisan itu membantu dia nggak nyontek lagi dan terus belajar dan akhirnya jadi dokter. Ternyata teman-teman, kalau kita menulis dan menyampaikan pesan kebaikan itu juga impactful gitu. Jadi kalau kita merasa pengen menyampaikan sesuatu, sampaikan aja. Walaupun kita nggak berani secara langsung, sampaikan secara tulisan, secara surat. Nah, yang ketiga teman-teman, ini ada sebuah testimoni dari sebuah buku yang kami tulis bersama. Ini bahasa daerah teman-teman. Intinya adalah yang baca buku itu meneteskan air mata karena tokoh yang dia baca itu adalah teman dekat dia dan merasa bahwa ini adalah sebuah karya luar biasa. Buku apa itu teman-teman? Ini bukunya. Jadi saya itu tinggal di Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar. Makanya tadi saya telat datang, saya sholat isya dulu ya teman-teman. Jadi Kampar ini dikenal dengan Kampar Serani Mekah. Lalu banyak memang pertanyaan, apa sih indikator Serani Mekah? Kenapa dinamakan Serani Mekah? Karena dua indikator utamanya adalah banyak pondok pesantren dan banyak ulama dari daerah Kampar sana, di Provinsi Riau teman-teman. Nah akhirnya kami berinisiasi memilih Kampar membuat sebuah buku berjudul Biografi Para Ulama dan Tokoh Penggerak Kampar Serani Mekah. Buku inilah yang dibaca oleh tokoh yang di terakhir tadi. Dan buku ini teman-teman sudah diapresiasi oleh Ustaz Abdul Somad. Disampaikan nikmati ibadahnya biografi para ulama, mudah-mudahan jadi amal jariah, menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Nah, kenapa saya ceritakan ini teman-teman? Karena ternyata buku
bisa memperpanjang usia seseorang. Karena buku yang kami tuliskan di sini adalah orang-orang sudah wafat, yang mungkin selama ini kita nggak kenal, tapi kami berusaha untuk memperpanjang usia ulama itu dengan mengenalkannya kepada generasi masa depan. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saya pengen nih mengabadikan momen saya bersama orang tua karena banyak sekali hal-hal berharga, gitu. Jangan difoto aja, coba ceritakan, coba tuliskan. Atau teman-teman punya seseorang teman, punya seseorang guru, jangan cuma diingat saja, tapi diceritakan, tuliskan, diabadikan. Nah itu bisa teman-teman coba. Nah, bagaimana saya memulai tulisan? Bagaimana saya memulai menulis? Nah ini hal yang perlu saya sampaikan agar teman-teman kebayang ya perspektif gimana saya nulisnya tuh. Lebih kurang 10 tahun, nulis lebih 55 buku, lebih kurang, non-fiksi semua. Buku solo ada, buku antologi ada, itu saya tulis bersama. Nah, awalnya teman-teman, saya ketika SMA itu mulai dari diary harian. Literally diary harian, jurnal. Jadi di jurnal itu saya nulis kalimat harian biasa aja. Misalkan hari ini saya mengendarai sepeda motor untuk pulang sekolah gitu. Kalimat biasa aja, nggak ada maknanya. Tapi setelah terbiasa memaksakan menulis satu kalimat harian rutin, saya menggantinya, menaikkannya itu menjadi refleksi harian. Refleksi harian itu ya kalimat itu lebih bermakna. Misalkan perjuangan itu membutuhkan pembuktian. Contoh kayak gitu. Kalimat yang lebih berharga kan. Kemudian setelah itu kelas 3 SMA, saya coba untuk pertama kalinya ikutan lomba esai. Andai aku jadi DPD RI, Provinsi Riau. Ikutan lomba itu alhamdulillah juara 1 Provinsi Riau. Padahal itu adalah pengalaman pertama saya ikutan lomba esai. Nah, kenapa bisa juara? Saya ya alhamdulillah ya, Allah. Tapi saya itu mencoba untuk menangkap sebuah insight bahwa ternyata menulis itu tidak sesempit kita harus punya diksi yang indah. Tidak harus kita jago bikin puisi. Menulis itu adalah ketika kita mampu menyampaikan gagasan sesuatu yang kita miliki di pikiran kita, yang kita rasakan, bisa menjadi sebuah pesan yang tersampaikan, dipahami sama pembaca. Nah itu teman-teman, tulisannya itu sederhana seperti itu. Lalu singkat cerita teman-teman, 2012 ketika kelas 3 SMA kami launching buku ketika perpisahan. 2013 buku pertama saya terbit di Gramedia. Saya launching di Gramedia Pekanbaru saat itu. Kemudian 2014 saya launching buku bersama teman-teman di UI, padahal saya bukan mahasiswa UI. 2017 teman-teman, ketika jadi presiden legislatif di kampus, saya juga launching buku lagi di kampus ketika pergantian masa jabatan. Singkat cerita, 2022 teman-teman, saya dan tim MUI Kampar itu launching buku di tempat bersejarah di Kabupaten Kampar, itu Balai Bupati. Buku apa ya? Buku MUI tadi. Dan di sana sama juga teman-teman, saya bisa alhamdulillah pergi ke Raja Ampat gratis karena menulis. Nah, itu semua teman-teman. Kenapa bisa sebermakna itu saya maknai perjalanan menulis saya? Karena saya menganggap bahwa menulis itu bukan sebatas profesi. Menulis bagi saya adalah sebuah misi untuk berbagi. Misi bagaimana cara kita bisa menggerakkan. Nah, ini buku yang saya tulis bersama istri saya teman-teman, judulnya Teropong Waktu. Jadi kalau teman-teman pengen baca buku ini bisa di bit.ly/Reski Lucy Zombie. Silakan teman-teman, nanti aja gratis. Tapi kalau pengen buku fisiknya nanti boleh japri saya. Nah teman-teman, haruskah menulis jadi profesi? Saya jawab, nggak harus teman-teman. Menulis bisa, harusnya kita jadikan sebagai misi. Nah apa bedanya teman-teman? Saya akan berikan perspektif ya. Jadi teman-teman, setiap dari kita, siapapun kita di sini, saya, Reski Firmansyah, Aditya, Darmi, Tito, dan seterusnya, pasti punya minimal 3 potensi kebaikan. Potensi pertama adalah nama perbuatan. Perbuatan itu berarti dengan tangan kita. Misalkan kita membantu orang naikkan seseorang dari lubang, misalkan kita membuang duri di jalanan, atau kita mengajar. Pakai tangan kita lah intinya, pakai perbuatan kita. Yang kedua teman-teman, kita bisa berbuat baik dengan lisan kita. Kita bisa memberikan nasihat, kita bisa mendengarkan, kita menjadi teman. Dan ketiga teman-teman, yang seringkali orang lain abaikan adalah tulisan. Kita bisa berbagi kebaikan dengan tulisan. Sekarang teman-teman coba bayangin ya, coba bayangin. Ada sebuah ember, yang mana di atas ember itu ada 3 keran. Keran pertama bernama perbuatan, keran kedua bernama lisan, dan keran ketiga bernama tulisan. Nah, ember ini tentu akan mudah cepat terisi jika 3
memaksakan diri untuk menulis semampu kita. Nah, itu perspektif teman-teman. Nah, how to start? Gimana cara kita bisa memulai untuk menulis? Ada 3 hal yang bisa teman-teman siapin. Yang pertama adalah ide. Ide itu singkatnya adalah kita pengen bikin tentang apa sih? Ya, 2 hal berbeda teman-teman antara ide sama pesan utama. Bedanya gimana? Misalkan nih, contoh yang pertama. Idenya adalah pengalaman berkesan selama setahun di organisasi kampus. Simpelnya teman-teman, ide itu adalah topik utamanya. Kita pengen batasnya seperti apa gitu. Yang kedua adalah pesan utama. Pesan utama itu adalah intinya yang pengen disampaikan tentang apa. Misalkan, menggerakkan organisasi itu bukan dari sosok, tapi dari gagasan. Nah, itu yang pengen kita tekankan. Jadi kalau temanya adalah pengalaman berkesan di kampus, pesannya adalah menggerakkan organisasi. Dan yang ketiga teman-teman, mulailah menulis fokus free writing dalam waktu khusus tanpa distraksi. Maksudnya gimana? Jangan pernah nulis sambil ngedit. Oke teman-teman ya, jangan pernah nulis sambil ngedit. Jadi kalau teman-teman udah punya outline, udah punya gagasan, dituliskan saja, misalkan 20 menit, tuliskan, editing belakangan. Nah itu kuncinya. Karena banyak sekali orang-orang yang nggak selesai tulisannya karena tulis itu nyambi. Ya teman-teman. Nah, sekarang saya pengen ngajak ngobrol lagi teman-teman. Saya pengen ngajak ngobrol Teh Anin deh. Teh Anin ini kan ada botol ya. Bisa nggak? Bayangin ya. Teh Anin tuh megang botol seperti ini nih sekarang. Bisa nggak Teh Anin minum langsung botolnya? Air di botol itu bisa nggak langsung? Enggak, karena ada tutupnya. Apa yang harus dilakuin Teh? Membuka tutup botolnya. Terus apa lagi? Terus diayunkan ke dekat mulut, kemudian baru bisa minum. Terus apa lagi? Saya itu apa lagi? Terus setelah minum? Setelah minum ditutup lagi, ditaruh ke bawah, ditaruh ke bawah, diturunkan dari mulut, terus ditutup lagi botolnya. Oke, siap. Terus Teh Anin telah berbagi pendapatnya teman-teman. Nah, analogi tadi adalah analogi bagaimana cara kita bisa membuat sebuah tulisan yang tanda kutip baik. Kenapa? Coba bayangin teman-teman. Kalau kita, misalkan tadi ya, misalkan minum nih, tapi nggak ditutup lagi, pasti kembung dong. Kenapa? Karena minum itu kebanyakan. Maka ketika menulis, teman-teman, ada 3 hal yang perlu teman-teman pastikan ada. Pertama adalah pembuka, kedua adalah isi, ketiga adalah penutup. Pembuka itu apa? Ya kita mulai dengan seperti apa tulisan itu. Kalau kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo nama saya Anin, saya akan berbagi cerita seputar bla 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 bla. Kalau tulisan kayak gitu tuh membosankan sekali teman-teman. Atau zaman dahulu kala pernah hidup bla bla bla, membosankan sekali. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tulisan di pembuka itu. Apa yang bisa kita selipkan di pembuka tulisan? Beberapa halnya adalah kita bisa mengirim pertanyaan atau dialog atau latar belakang atau kutipan dan lain-lain. Contohnya pertanyaan. Bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan pertanyaannya? Beginilah, pernahkah kamu berpikir bagaimana seorang Buya Hamka bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar selama 2 tahun saja di penjara? Itu kan ada pertanyaan dong. Ketika ada pertanyaan, maka kita otomatis akan bertanya jawabannya apa. Nah, jadi jangan pernah memulai dengan hal-hal yang B aja gitu. Mulailah dengan pertanyaan atau dialog atau belakang kutipan dan lain-lain. Karena itu akan memancing orang untuk melanjutkan apa yang kalimat selanjutnya. Yang kedua, teman-teman, isi. Nah, isi ini bisa kita berikan dengan pesannya apa, atau solusi atas sebuah masalah, atau gagasan yang pengen kita utarakan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita bisa menutup tulisan itu dengan call to action, atau callback, atau closing statement. Call to action itu adalah ajakan untuk melakukan satu hal. Kalau callback itu berarti kita memanggil kembali, kita menekankan kembali apa yang kita sampaikan di pesan utama. Sedangkan closing statement adalah penutupnya apa. Kita bikin pernyataan penutup. Nah, penting untuk kita bikin pembuka, isi penutup agar tulisan kita tuh clear nih, nggak ngeluh kemana-mana, nggak panjang lebar kali tinggi dan nggak tahu pesan utamanya apa. Nah, itu teman-teman, bikin strukturnya itu, pembukanya apa, isinya apa, penutupnya apa. Contohnya gimana? Ini contohnya teman-teman ya, ini draft ya teman-teman ya, nggak sesingkat ini, tapi ini adalah draftnya. Contoh pembukanya apa? Kita mulai dengan pertanyaan. Katanya
bisa kamu bangun di Ramadan ini. Nah, berarti kan kita menyampaikan gagasannya apa nih gitu, apa tujuh kebiasaan itu. Yang terakhir adalah penutup. Yuk buktikan jangan sampai Ramadan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Nah itu apa? Itu adalah callback ajakan. Nah ketika teman-teman pengen bikin sebuah tulisan, anggaplah artikel atau isi esai opini, pastikan 3 hal ini terpenuhi. Pembukanya apa, isinya apa, bentuknya apa. Jangan kegumukan di isinya. Kalau kegumukan di isinya, orang bakal kembung gitu ya, bakal muntah, bakal nggak bisa tertelan semuanya. Ini terutama untuk bikin tulisan singkat teman-teman ya, artikel-artikel pendek lah gitu ya. Kalau bikin buku beda lagi teknisnya. Nah teman-teman, berhubung yang kita tekankan adalah bagaimana caranya menjadikan menulis sebagai profesi, sebagai misi, bukan sebagai profesi aja teman-teman. Ini adalah simpelnya, bahwa kita pasti punya gagasan. Tapi selama gagasan itu tidak kita utarakan atau kita sampaikan, baik tulisan yang cuma terhenti di sini saja, maka penting bagi kita untuk menuangkannya menjadi sebuah tulisan atau podcast juga boleh, tapi konteks di sini adalah sebuah tulisan. Tapi teman-teman, kita tidak hanya sebatas bikin tulisan aja, kita bisa bikin gerakan di tulisan. Loh, gimana caranya? Contoh gini, saya akan berbagi pengalaman saya teman-teman. Jadi dulu ketika di 2020, ketika saya tinggal di Jakarta, kami di sebuah komunitas namanya Forum Indonesia Muda Jakarta, kami bikin sebuah sayembara menulis. Judulnya adalah 100 Gagasan Pemuda untuk Jakarta. Dari sayembara itu jadi sebuah buku antologi. Ini ya teman-teman lihat kan. Nah teman-teman, buku ini nggak cuma kami jadikan sebagai antologi aja, tapi kami berikan hadiah ini kepada Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, yaitu Pak Anies Baswedan. Nah ini adalah dokumentasi itu. Beliau sampaikan terima kasih sudah memikirkan Jakarta. Nah ternyata teman-teman, di luar di sini kan, ternyata konsep itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah gerakan kolaborasi warga itu untuk memikirkan daerahnya. Nah itu terbukti. Kemudian ketika saya pulang kampung ke Kampar tahun 2021, di tahun berikutnya di 2022 saya mencoba untuk menduplikasi gerakan tadi di kampung saya sendiri. Maka adalah sebuah sayembara menulis berjudul nih, dari warga untuk kita semua. Dari sayembara menulis jadi sebuah buku antologi, jadilah sebuah hadiah kepada pemimpin daerah saat itu, kepada PJ Bupati Kampar pada masa itu. Dan alhamdulillah saya berikan pula buku itu kepada Pak Anies Baswedan sebagai hadiah. Terima kasih sudah menerima dengan hangat apa yang telah kami tulis ketika di Jakarta. Nah teman-teman, ternyata menulis itu bisa se-powerful itu, bisa sejauh itu kalau kita bisa memaknai perjalanan itu. Nah teman-teman bisa nggak sedalam itu memaknainya? Ini contoh yang lain. Contoh yang lain, tahun 2011 saya dapat buku berjudul Aku Anak Mas Ibu. Pada masa itu kan saya masih SMA ya, kelas 3. Terus saya nggak tahu nih ini bakal jadi apa buku itu, karena kan hanya hadiah saja. Lalu 4 tahun berikutnya saya tuh iseng lah bikin opini di Riau Post di koran. Judulnya adalah Hari Ibu sebagai Momentum. Saya tuh mengkritisi tuh kenapa ya Hari Ibu itu cuma sebatas ucapan saja gitu, nggak ada perubahan apa lagi setelah itu. Kemudian 4 tahun berikutnya di 2019 saya berpikir gitu, bagaimana caranya menjadikan Hari Ibu itu sebagai momentum, bukan cuma ucapan saja. Maka saya tuh bikin surat kepada ibu saya teman. Jadi segala hal yang belum pernah saya pikirkan, belum pernah saya sampaikan langsung kepada beliau, saya sampaikan dalam sebuah buku tipis. Judulnya adalah surat cinta untuk Mama. Jadi di buku itulah saya sampaikan segala keresahan, kegundahan, pemikiran, perasaan yang tidak pernah saya sampaikan langsung. Dan beliau tersenyum, beliau bahagia. Dan saya berpikir bahwa sepertinya hadiah ini nggak cuma bisa dirasakan oleh ibu saya saja, tapi bagaimana jika dirasakan oleh ibu-ibu lain di luar sana. Akhirnya jadilah sebuah gerakan bernama Buku Untuk Ibu, kami launching ketika 2019. Lalu tahun berikutnya di 2020 jadilah Buku Untuk Ayah Ibu. Apa sih Buku Untuk Ayah Ibu? Buku Untuk Ayah Ibu itu simpelnya adalah teman-teman, kita menggerakkan anak-anak itu masih semua kita nih ya, sampaikanlah sesuatu kepada orang tua kita. Jika kita nggak berani sampaikan langsung, maka sampaikan secara tulisan, entah puisi, biografi bahkan, atau apapun. Agar apa? Agar terjadinya komunikasi yang hangat antara dua orang itu. Jadi jangan dipendam, tapi berani sampaikan. Dan manfaatnya, teman-teman, saya rasakan luar biasa. Karena banyak yang mengakui itu. Nah, teman-teman, ini sebagai penutup teman-teman ya. 3 slide terakhir. Ketika kita pengen bikin tulisan yang powerful di sosmed itu,
Pertama, relevansi. Relevansi itu adalah relevan sama topik ini seperti apa. Lalu kalau bisa bikin kolaborasi dan hangat isu-isu terkini. Contohnya, ini tahun 2020, kalau teman-teman masih ingat, kan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis pada masa itu kan menghina Nabi Muhammad. Lalu kan banyak narasi-narasi berpikir bahwa untuk apa Nabi dibela? Nabi itu kan tetap mulia. Padahal harusnya kalau kita memang mencintai Nabi, harus ada buktinya. Dengan cara apa? Membela Nabi kita. Nabi itu pasti bakal mulia, tapi buktinya adalah kita bukti mencintai Nabi itu kita bela. Jangan malah dibiarkan begitu aja. Sama kayak gini lah. Simpelnya gini lah. Jika kita punya capres aja gitu ya, dihina, maka kebanyakan kita bakal marah. Tapi bagaimana jika Nabi, syafaat kita dihina, lalu kita bilang nggak perlu dibela? Maka ada yang salah dengan pikiran kita. Nah, bisa teman-teman banyaklah hal yang bisa teman-teman lakukan dengan menulis, termasuk dengan memberikan pembelaan. Termasuk saya juga pernah bikin namanya 30 Halim Palestina tahun 2021 atau 2022 ya. Nah itu juga banyak yang ngikutin teman-teman, alhamdulillah, dan lakukanlah. Ketika kita nulis, pastikan kita tuh punya perspektif yang personal, bukan hanya mengulang apa yang sudah terjadi. Jadi berpikirlah teman-teman bahwa menulis itu nggak cuma sebatas menuangkan kata aja, tapi lebih powerful dari itu, lebih kuat daripada itu. So teman-teman, maklumilah ketidaksempurnaan dalam berkarya, karena kita tuh nggak sedang berlomba. Kita nggak sedang berlomba dengan orang lain, tapi kita hanya perlu untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu mungkin sebagai tempat diskusi pada malam hari ini. Saya juga ada program nih teman-teman ya. Saya izin promosi teh aneh ya. Jadi kalau teman-teman pengen menantang diri untuk membangun kebiasaan nulis, ada namanya programnya 30 DWC namanya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ini teman-teman kalau pengen bangun habit kebiasaan nulis, silahkan gabung di sini. Silahkan cek di IG-nya Vektor 30 DWC. Kita akan mulai di 10 Februari nanti. Itu kalau teman-teman pengen fokus bangun habit nulis aja. Hanya bangun nulis 200 kata setiap harinya. Tapi kalau pengen bikin buku lagi, ya ada lagi program yang beda lagi. Silahkan teman-teman cek aja di IG Vektor 30 DWC. Ada namanya 30 Best Writing Book. Oke. Itu teman-teman ya, dari saya pribadi, semoga bermanfaat. Nanti saya berikan lagi ke Partai Anen untuk diskusi. Mari kita dialog. Silakan Anen. Wah, Masya Allah sekali ya Kang. Memang kita perlu menulis ya untuk bisa memanjangkan usia kita. Jadi buat teman-teman yang pengen dilatih untuk konsisten menulis sama mentor-mentor yang Masya Allah, bisa banget ikutan kegiatan dari Kang Rezki tadi ya 30 DWC. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga kami dari tim Global Team ada PDF yang teman-teman bisa banget untuk download untuk menambah insight buat teman-teman semua. Yang ditulis juga sama Kang Elvandi, mungkin juga bisa menginspirasi bagaimana menulis yang luar biasa seperti itu. Nah, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman, saya percaya teman-teman udah pada banyak banget yang pengen nanya. Maka dari itu saya persilahkan boleh dibuka camnya dan disampaikan langsung sama Kang Rezki ya. Di sini ada Kang Zulkarnain. Boleh Kang, silahkan langsung ditanyakan. Maaf, izin bertanya, saya Zulkarnain. Kira-kira dalam menulis itu kan tadi katanya harus relevan gitu ya, harus ini. Berarti dalam menulis itu berarti harus pakai kata-kata menarik gitu ya Kak? Di bagian mungkin kayak pembukaan gitu atau intinya gitu ya Kak? Maaf, ya. Gitu. Silahkan Kak, boleh menjawab. Oke, saya ajak ngobrol ya Kang ya, biar asik nih. Gini Kang, Kang Zul ini pengen nulisnya tentang apa dulu? Tentang ada sih ini apa organisasi gitu. Jadi gini Kang Zul, nulis itu kan
bentuk komunikasi. Karena kan komunikasi kan tuh ada banyak ya, ada lisan, ada tulisan, simpelnya gitu lah. Nah, tulisan itu, komunikasi itu kan ada sifat itu internal untuk diri sendiri yang kita pendam, atau yang pengen kita sampaikan, pengen kita publikasikan. Kalau kita pengen dapatkan feedback itu maksudnya kan ada umpan balik atau respon atau perubahan bahkan pada orang lain, maka kita harus menyampaikannya, nggak cuma memendamnya saja. Maka jika kembalikan ke tadi Kang Zol ya, apakah nulis itu harus dengan kata-kata menarik? Tergantung dulu. Kalau itu tujuan untuk orang lain, maka iya. Tapi kalau untuk journaling doang, gitu ya, untuk diri sendiri doang, ya nggak perlu gitu. Kita sampaikan aja, tumpahkan aja segala sampah yang ada di pikiran kita. Tapi kalau kita pengen nyampaikan pada orang lain, ya harus dipahami sama orang lain gitu lah intinya. Berarti tergantung tujuan akhirnya gitu ya? Betul, betul sekali Kang. Oke, terima kasih. Sama-sama Kang Zul. Oke, sekarang ada beberapa lagi nih yang mau nanya. Kang Eldaman, boleh Kang? Langsung ditanyakan. Halo Kang Eldaman. Sepertinya masih di mute ya? Oh ya. Sorry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Bertanya Kang Rizky, gimana caranya kita pada saat menulis itu kan cepat ya. Nah, bagaimana caranya kita itu menambah kosakata, jadi tulisan kita itu biar lebih hidup gitu. Di samping membaca ya, tentu membaca itu salah satu yang mengisi otak kita dengan referensi kata-kata atau kalimat, idiom dan sebagainya. Mungkin di luar itu Kang Rizky bisa berbagi tips bagaimana caranya untuk memperkaya kosakata kita pada saat menulis sehingga tulisan itu lebih hidup dan deskriptif atau dan sebagainya gitu. Terima kasih Kang Rizky. Oke, Kang Eldaman, saya jawab langsung ya teman-teman. Jadi Kang Eldaman tadi udah jawab satu tuh. Itu paling penting. Tidak bisa tidak. Kalau teman-teman pengen kosakatanya bagus, wajib membaca buku. Ya, karena bagaimanapun itu yang masuk dalam beban pikiran kita. Simpelnya gini lah. Kopi, teko berisi kopi hanya akan mengeluarkan kopi. Gak mungkin mengeluarkan teh. Ya, teman-teman ya. Maka kalau kita pengen nambah lebih hidup tulisan kita, maka tambahlah kosakata kita. Nah, beberapa cara lain adalah teman-teman, silakan gunakan namanya tools, namanya itu sinonim kata. Ini, sebentar. Jadi gini, Kang Eldaman ya. Misalkan nih, ada nama sinonim kata.com. Misalkan kita buat nih, sini, mencari gitu ya. Mencari itu apa? Kata-kata sinonimnya. Berburu, melacak, memancing, membongkar, memecahkan, memeriksa dan seterusnya, memilih dan seterusnya. Nah, ketika kita agar tidak mengulang-ulang kata yang sama, kita bisa menggunakan sinonim kata ini. Maka kita punya banyak kosakata di satu tulisan itu. Jadi agar nggak miskin kosakata, Kang Eldamannya, itu bisa digunakan. Terus apa lagi? Nah, terus ada lagi namanya teknik itu namanya show don't tell. Show don't tell itu gimana? Simpelnya gini, tell itu berarti memberitahu gitu ya. Kita nyampaikan secara langsung aja, sedangkan show itu kita memberikan sebuah narasi yang bahkan menggunakan panca indera. Contohnya gini, kita bisa menggunakan panca indera, kita bisa menceritakan sesuatu hal itu, misalkan ini, karena ini gelas gitu ya. Maka jika itu adalah ini adalah sebuah gelas, tapi jika saya show, maka gunakan panca indera. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sebuah benda berbentuk berbentuk lonjong gitu ya. Berarti kan panca indera kelihatan kan gitu. Ketika saya pegang, keras sekali bahannya. Berarti kan indera peraba gitu kan. Tapi saya tidak mencium apa-apa dari sebuah gelas, dari sebuah benda itu. Berarti indera penciuman gitu kan. Nah, coba dinarasikan menggunakan 5 indera gitu. Nah, itu akan membuat tulisan itu lebih hidup. Kalau saya simpulkan tadi, bisa nambah
baca buku sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan senyamakata.com. Yang ketiga adalah gunakan show don't tell. Gunakan panca indera untuk mempunyai lebih hidup kita. Itu Kang Andaman. Semoga menjawab. Oke, hatur nuhun Kang Reski. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand. Oke, sambil ada Kak Juniati. Boleh Kak di open cam dan open mic-nya? Selamat malam. Izin untuk off cam ya, on mic aja. Iya, tidak apa-apa. Mau tanya, tadi kan sebenarnya melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Menulis itu kan sebuah komunikasi, bisa komunikasi internal ataupun eksternal yang tujuannya untuk menyampaikan gagasan atau opini kita. Nah, terus gimana kita mengevaluasi kalau gagasan kita itu benar-benar bisa tersampaikan ke orang lain atau pembacanya gitu. Siap, terima kasih. Bagaimana caranya kita mengetahui gagasan kita itu tersampaikan apa enggak gitu kan? Tanya langsung orangnya. Jadi jangan berasumsi bahwa orang lain udah paham nih sama yang disampaikan. Jangan, tanya langsung orangnya. Misalnya saya bikin surat nih, untuk PNN misalkan. Saya bisa aja berasumsi kan, PNN paham sama apa yang saya sampaikan. Itu kan namanya asumsi. Tapi saya mesti memvalidasi PNN udah dibaca belum tulisannya. Gimana menurut PNN? Nanti kan itu langsung dapat feedback. Jadi Teh Juni jangan langsung didiamkan, dikasih salah sama orang. Gitu Teh Juni, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk minta feedback. Oh, berarti istilahnya setengah memaksa orang untuk membaca juga ya? Gantung konteksnya seperti apa. Kalau kita nulis di sosmed doang gitu kan, kita kan nggak punya kewajiban. Kita kan nggak bisa berharap betul bahwa semua pembaca bakal ngasih feedback. Tapi kalau kita tuh sedang mencari celah di tulisan kita, maka carilah orang yang kita percayakan untuk meminta feedback dari tulisan itu. Gitu Teh. Ya, maksudnya berarti kan harus ke orang yang terdekat dulu untuk memberi tanggapan terhadap tulisan kita gitu. Oh iya. Ya, orang yang mau Teh ya. Kadang-kadang orang yang dekat kan nggak mau. Oh iya ya. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Juni dan Kak Resi jawabannya. Oke, satu pertanyaan lagi dari kolom chat nih Kang. Ini ada dari Kak Fauzan. Beliau nanya, mana yang lebih impactful, menulis atau membaca? Karena saya mungkin tidak pernah menulis, tapi alhamdulillah senang membaca. Boleh langsung jawab Kang. Kak Fauzan berbohong nih. Saya mungkin tidak pernah menulis. Itu nulis chatnya. Mana mungkin gak pernah nulis. Kang Fauzan ini berbohong dia. Ini Kang Fauzan, bahwa jangan membiasakan diri untuk mempertentangkan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Ya, mana pilih? Nulis apa membaca? Kenapa harus dipilih dua-duanya salah satunya? Kenapa nggak dua-duanya? Gitu kan? Maka saya bilang tadi bahwa jika kita pengen memperbesar peran potensi kebaikan kita, maka menulislah gitu. Membaca itu kan input kan? Membaca itu input. Sedangkan menulis itu adalah output. Kita melakukan sesuatu. Kalau selama ini kita nambah, tapi nggak pernah kita keluarin gitu, maka akan busuk dari sendirinya gitu. Kita hanya memendam aja gitu. Tapi ketika nulis itu kita mengolah sesuatu yang ada di sini, maka mana lebih impactful, why not both? Kenapa nggak dua-duanya? Jadi gunakan dua-duanya kan. Tulisan yang bagus itu berasal dari bacaan yang bagus, pemikiran yang bagus, mindset yang bagus. Gitu. Jadi itu penting, Kang Fauzan. Keras itu. Gitu Kang Fauzan. Semoga menjawab. Terima kasih Kang jawabannya. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup?
pembahasan kita yang Masya Allah menarik sekali ini. Ada lagi nggak ya? Sepertinya sudah pada terjawab ya, tapi barangkali masih ada yang belum terjawab dan ingin bersilaturahmi atau berkomunikasi sama Kang Rezki, boleh Kang? Boleh apa teh? Boleh bersilaturahmi misalnya lewat Instagram gitu, barangkali ada hal-hal yang belum terjawab. Ya boleh, nanti boleh cek di IG saya di Rizky Pesona atau di grup juga ada kan. Nanti di mention aja saya teh di grup. Jadi kan orang tahu saya kontak saya di mana. Saya kan juga alumni C25 saya. Siap. Barangkali ada yang bukan member EC juga kan bisa ya Kang ya? Oh iya. Ya jika belum kalian member saya cek aja di IG saya. Atau kalau pengen belajar bareng sama-sama nanti boleh ikutan 30 di WC. Insya Allah nanti impactful lah. Kita bakal mulai di 10 Februari nanti. Masya Allah, difasilitasi untuk barangkali ada koreksi-koreksi juga kali ya Kang ya? Nah, Kalau insya Allah. atas, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang atas materinya yang Masya Allah dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika kita mendokumentasikan kegiatan kita terlebih dahulu. Boleh teman-teman yang memungkinkan untuk dibuka kameranya, silahkan dibuka biar bisa terdokumentasikan. Ya, silahkan dipersiapkan wajah-wajah semangat belajarnya. Oke, masih bersiap-siap. Siap, kalau gitu, oh masih ada. Silahkan. Sip. Oke, hitungan ketiga, saya sahabat gak Ridho ya. 1, 2, 3. Oke.